Dasar jalang. Beraninya kamu meracuni anakku dari selirku. Yang mulia, kalau ingin menyakitiku, sakiti aku saja. Kenapa kamu malah menyakiti anakku yang malang? Jangan takut, aku akan membelamu. Pengawal, masukkan wanita kejam ini ke dalam penjara. Yang mulia, kamu lebih percaya selir itu. Selama 10 tahun kita menikah, apa pernah aku menyakiti seorang anak? Tapi kamu tidak percaya. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan membalas semua ini. Aku menyuruhmu beres-beres rumah, tapi kamu malah tidur di sini. Kamu masih menganggap dirimu sebagai anak tertua ya? Jika ingin menyakitiku, sakiti aku saja. Kenapa kamu malah menyakiti anakku yang malang? Kamu sudah menjebakku. Harusnya dari awal aku menyingkirkanmu dan tidak membiarkan masuk ke istana ini. Apa yang kamu bicarakan? Lepaskan. Kirana, setelah kepergian ibumu, mulai sekarang dia akan menjadi ibumu. Dan dia adikmu, Tasha. Dialah yang menyebabkan ibu meninggal dan ayah membawanya dan anaknya ke sini. Apa kamu masih manusia? Kamu, beraninya kamu bicara seperti itu, ha? Kemari, kunci dia. Jangan sampai dia keluar. Aku peringatkan ya, mulai sekarang aku nyonya rumah di sini. Kalau kamu tidak mematuhiku, aku tidak akan membiarkanmu tinggal di rumah ini. Berikan dia makanan, jaga dia tetap hidup. Aku tidak menyangka seorang ratu sepertiku terlahir kembali menjadi putri kaya yang ditindas. Tapi karena aku adalah penguasa tubuh ini, aku akan membalaskan dendamnya. Dan aku akan hidup untuk diriku sendiri. Karena aku baru datang ke sini, lebih baik aku berhati-hati. Maafkan aku. Tadi aku bermimpi buruk. Kamu mengacak-ngacak rambutku. Malam ini aku akan menghadiri pesta grup Sanjaya untuk memilih tunangannya Tuan Lukas. Kalau kamu sampai merusak semuanya, ibuku akan membunuhmu. Jadi sekarang cepat bantu aku bermake up. Ma, gaunnya sangat cantik. Tuan Lukas pasti akan memilihku, kan? Tentu saja. Badanmu besar tapi nggak punya otak. Yakin keluarga Sanjaya menerimamu? Kamu bilang badanku besar tapi nggak punya otak. Dasar, aku akan menamparmu. Cukup. Sudah jam berapa sekarang? Malah berantem di sini. Pak, ada apa? Apa yang terjadi? Bisnis keluarga Kin adalah industri tekstil dan sekarang sedang mengalami kemunduran. Kalau anakmu tidak berhasil menikah dengan Tuan Lukas, aku takut grup Kin akan bangkrut. Kenapa tiba-tiba aku datang bulan? Datang bulan? Ayah, grup Kin selalu membuat produk kewanitaan. Tadi malam aku mimpi bertemu kakek dan dia tahu bahwa keluarga Kin sedang dalam masalah. Mimpi itu memberitahuku jika kita bisa menciptakan produk pembalut dengan bahan tipis dan nyaman, itu akan populer di pasaran. Benarkah? Datanglah ke kantorku, jelaskan secara detail. Baik. Kirana, sebenarnya apa rencanamu? Sudah lama ayahmu tidak peduli padamu. Tapi tiba-tiba dia menyuruhku mengajakmu ikut pesta makan malam grup Sanjaya. Jangan pikir aku nggak tahu rencanamu. Tuan Lukas itu milikku, jadi jangan merebutnya. Yang kamu suka kan laki-laki itu. Sedangkan yang aku suka, pemilik sebenarnya grup Sanjaya. Jadi aku harus pergi. Kamu pikir aku akan menurutimu? Pelayan, cepat kurung dia. Kamu gila? Apa yang akan kamu bilang pada ayahku? Ayahmu sudah berangkat perjalanan bisnis. Dan aku akan menguncimu dan membuatmu kelaparan. Dan kalau ayahmu bertanya, aku akan mengatakan kamu sakit dan tidak bisa pergi ke pesta. Itu gampang kan? Ayo cepat. Jangan mendekat. Kalian pikir anak tanpa ibu mudah ditindas? Aku beritahu, anak itu tidak akan membiarkan kalian menindasnya lagi. Siapa yang berani menyentuhku hari ini? Hei, kenapa dia terlihat seperti orang yang berbeda? Gadis yatim piatu di keluarga Kin sedikit menarik. Beritahu ayah soal kencan buta dengan anak keluarga Kin. Aku setuju. Dendamku. Permisi Nona, tolong tunjukkan undangan Anda dulu. Oh, mencari undangan. Yang ini kan? Berikan. Tanpa itu, aku pengen lihat bagaimana caramu bisa masuk ke dalam pesta ini. Kamu, tanpa surat undangan, dia tetap bisa masuk. Hah, siapa kamu? Ini jamuan pesta makan malam keluarga Sanjaya. Jadi anjing gak boleh sembarangan masuk ke sini. Selamat datang Nona Sanjaya. Nona Sanjaya, maaf mata saya. Ikutlah. Kita tidak saling mengenal. Kenapa kamu membantuku? Tentu saja, karena seseorang. Seseorang? Sepertinya gaunmu
Kurang satu kalung untuk memperindah? Kenapa tidak memakai punyaku? Anggap saja untuk menjadi teman kita bisa jadi teman tanpa kalung itu. Ya sudah, terserah kamu. Kalau begitu, sampai jumpa. Iya. Nona. Hai, Tuan Lukas akan segera datang. Ayo semuanya wanita-wanita cantik kumpul sini. Ayo cepet. Aku duluan. Sana. Tuan Lukas itu punya aku, nggak akan mau sama kamu. Enggak, aku duluan. Minggir sana. Tidak heran, keluarga Sanjaya terkaya di kota ini. Pesta ini mirip dengan pencarian istri untuk kaisar. Hampir sama. Wah, dari mana asal kucing liar itu? Iya nih, gimana sih kucing bisa masuk? Menakutkan deh. Hai manis, kamu dari mana? Aku bisa masuk ke sini? Ini aneh. Bukannya dia takut kucing. Kirana, kucing liar itu gak tahu asalnya dari mana. Kotor, cepat keluarkan dari sini. Astaga. Siapa bilang itu kucing liar? Kenapa dia tidak persis sama seperti Kaisar Zhang? Cepat, hukum wanita ular ini. Mimi, kamu suka kakak ini? Iya kan? Calon tunangan yang kupilih adalah dia. Hah? Kok dia sih? Kirana sialan. Beraninya dia merebut laki-laki yang sudah lama aku tunggu. Awas saja. Jika Lukas memang reinkarnasi dari Kaisar, dan dia juga memilikiku sebagai tunangannya, takdir macam apa ini? Semuanya, perhatian. Nona Sanjaya sudah kehilangan kalung mahalnya. Apa ada orang di sini yang melihatnya? Aku nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Kirana, sepertinya tadi aku melihatmu memasukkan kalung di tasmu. Apa itu punya Nona Sanjaya? Tasya, apa maksudmu? Aku tidak memilikinya. Kalau gitu buka tasmu. Biarkan semua orang melihatnya. Tidak, ada barang pribadiku di tasku. Kenapa? Kamu takut ketahuan ya? Kamu mau ngapain? Sini. Ternyata beneran cuma barang pribadinya. Dia berlebihan banget ya. Bukannya mereka saudara ya? Isinya cuma pembalut. Anak kedua dari keluarga Qin benar-benar bodoh ya. Masa nggak tahu sih sesama wanita? Aku sudah terbiasa dengan pertarungan istana. Trik kecilmu itu sangat kurang untukku. Gak mungkin, kamu pasti sudah memindahkan kalung itu ya? Apakah tunanganku benar-benar mencuri kalungmu? Tidak, justru aku ingin memberikan kalung ini untuk Kirana, tapi dia tidak mau. Sedangkan, kamulah yang sudah merobek undangan Kirana sebelum pesta. Sekarang kamu menuduhnya mencuri kalung itu. Apa sebenarnya niatmu? Pengawal, usir dia dan kirimkan pesan pada keluarga Qin. Aku bersedia menikahi putrinya. Jika putrinya Kirana, dia akan menjadi ketua grup Qin. Tidak, Tuan Lukas, tolong dengarkan penjelasan saya. Dalam kehidupan ini, Kaisar, kenapa kamu membantu? Oke. Selir, kamu? Kenapa diem aja? Bawa ke sini. Aturan keluarga Sanjaya. Kamu sebagai orang baru di sini, salin buku aturan keluarga Sanjaya ini 10 kali. Menyuruhku menyalin buku. Benar-benar kuno. Dasar tua. Kamu memanggilku tua? Kamu... Berhenti. Lukas, lihat dia. Sudah melanggar peraturan dan masih ingin memukulku. Jika kamu diam, aku akan memenuhi semua kebutuhanmu. Tapi jika menyentuh Kirana lagi, aku akan mengirim ke makam ayahku. Kamu... Kenapa tiba-tiba kamu pulang? Ada ibu tiriku di rumah. Aku gak akan biarin dia menyakiti siapapun di sekitarku lagi. Nyonya, ini gaun dari Tuan. Saya disuruh memberikannya kepada Anda. Tapi ini tidak seperti gayaku. Oh, mungkin gaya ini lebih cocok untuk pesta. Itu masuk akal. Keluarga Sanjaya cuma memiliki satu nyonya. Kali ini mari kita lihat bagaimana dia bereaksi. Angel. Lukas. Kirana. Siapa yang menyuruhmu memakai baju Angel? Lepas. Lepas. Kakak, ada apa denganmu? Kak Angel sudah lama pergi. Siapa Angel itu? Kak Angel itu mantan pacar kakakku. Dia sudah lama meninggal. Ternyata
Aku hanya sebagai penggantinya. Aku tahu mungkin kamu berpikir ini jauh dari ekspektasimu. Aku pikir dia akan berbeda. Ternyata dari dulu, pria memang tidak bisa diandalkan. Yang bisa aku andalkan hanya diriku sendiri. Kakak ipar, jangan khawatir. Aku akan selalu mendukungmu apapun yang kamu lakukan. Kirana menceraikanku. Berani banget dia. Aku gak akan tanda tangan. Kamu kan tidak menyukainya. Biarin aja dia pergi. Siapa bilang aku gak menyukainya? Kak Kirana sudah pulang buat fokus sama bisnisnya. Istrimu sudah tidak mau denganmu lagi. Hah, dia itu terbiasa dimanjakan oleh orang tuanya. Sekarang dia ingin mengurus bisnis keluarganya. Hah, aku tanda tangani. Lihat saja, dia pasti akan memohon padaku untuk kembali. Selamat Pak Lukas, Anda berhasil mendapatkan sebidang tanah seharga 300 juta. Ku dengar kamu sudah lama mengincar tanah ini. Datanglah padaku, aku akan memberikannya. Kalau gitu aku berharap Tuan Lukas bisa berhasil menggali tanah gurun itu. Kamu sudah menggunakan banyak tenaga kerja untuk mencari tahu, tapi ternyata sia-sia. Kamu memata-mataiku? Tuan, semua model kita digunakan untuk tanah ini. Dan saya coba cari tahu, nilai tanah ini hanya 10 juta. Apa? Cepat pindah tangankan. Rantai modal tidak boleh putus. Tapi tanah ini hanya bisa diambil alih oleh grup Kin, Tuan. Kirana, kamu menjebakku. Tanah itu memang digunakan untuk membangun pabrik baru. Aku kasih diskon 100.000. Terima kasih kembali, Tuan. Kamu. Tolong lihat di sini. Nona Kirana, lihat di sini. Kirana, aku perlu bicara denganmu. Ada banyak orang yang bicara dengan Nona Kirana. Antri ke belakang sana. Nona Kirana, Nona, saya ingin bicara denganmu. Aku tidak ingin bicara apapun denganmu. Apa kamu harus tega ini? Kamu pikir kamu bisa menguasai pasar? Lihat saja, kamu tidak akan bisa menyaingi grup Sanjaya. Kakak, sadarlah. Grup Kin bisa menyelesaikan semua masalah. Mereka sudah berada di titik puncak sekarang. Dan lihat apa yang kamu lakukan. Aku sudah nggak tahan denganmu meskipun kamu kakakku. Jadi Kak Kirana meninggalkanmu. Itu keputusan yang terbaik. Iya, aku peringatkan. Aku akan mengambil semua sahammu di Sanjaya. Kebetulan, aku juga akan memberinya 10% saham dari grup Kin. Aku... Itu cuma saham dari grup Kin. Jangan terlalu sok di sini. Tuan, masalah kita terungkap. Sekarang seluruh produk pembalut wanita sudah dikuasai oleh grup Kin. Kalau tidak salah, untuk memenuhi kebutuhan produksi, grup Sanjaya menggunakan bahan baku bekas. Bagaimana kamu tahu? Tuan, itu semua sudah masuk berita. Jadi, semua produk kita sudah di blacklist dan rantai model perusahaan sudah terputus. Tidak mungkin. Sanjaya bangkrut. Kirana, tolong bantu aku. Jia, aku masih kakakmu kan? Kak, kamu sudah keterlaluan kali ini. Aku tidak bisa membantumu. Kak Kirana, apa kamu benar-benar tidak mencintai kakakku? Era ini bukan lagi era di mana wanita hanya bisa mengandalkan pria untuk bertahan hidup. Meskipun tanpa pria, hidupku bisa jauh lebih indah. Dan kamu, aku akan memberimu saham, tapi kamu harus membantuku mengelola perusahaan. Jadi jangan malas. Kak Kirana, aku makin mencintaimu.